Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan, kita bisa bertemu lagi ya dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari topik yang kemarin. Apakah penonton semua sudah menonton part 1 dari video ini? Nah, nanti dikasih linknya di komentar juga di description box. Oke, dan ini adalah lanjutannya dari hal pengampunan kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana pengampunan dari Tuhan kepada kita, ya kan? Masih ingat dong? Iya. Ingat dong. Masa udah nggak ingat? Ingat lah. Nah, kalau kemarin kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini kalau yang belum nonton tetap nonton aja ya, walaupun ini agak di spoiler dikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi kesimpulan bahwa kasih pengampunan Tuhan itu tidak terbatas dalam kita. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya. Nah, sekarang ini masalahnya adalah pengampunan kepada orang lain. Kalau misalnya saya berbuat salah sama Om Stephen. Nah, berarti saya harus minta maaf dong sama Om Stephen. Nah, pertanyaannya Om Stephen mengampuni saya atau enggak? Gitu Enggak. aja. Kira-kira apa nih? Ya, Gimana? mengampuni. Faktornya mungkin kalau aku pikir-pikir mungkin faktornya harusnya dalam segi masalahnya dulu apa kali ya? Ya, Iya nggak apapun lah, misalkan contoh kasus umpama Om Stephen ke Mika umpamanya, atau Mika ke Om Stephen bikin sakit hati umpamanya lah. Iya. Ya, ini kan contoh kasus aja ya. Ya, memang sebagai orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan, tentunya memang diajarkan untuk mengampuni. Ya kan, mengampuni. Karena memang begini, pengampunan itu memang harus lahir dari setiap hati kita sendiri. Ini kalau sudah mempelajari apa tadi? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Nah, gitu. oke. Sudah mempelajari firman Tuhan, maka pengampunan itu harus lahir dari diri kita sendiri. Karena sangat sulit orang untuk mengampuni seseorang itu kalau dia tidak paham tentang dampak dari mengampuni seseorang. Tapi ya Gitu. kebanyakan nih, saya mah punya teman-teman aja gitu ya. Itu kalau sakit hatinya apa dulu? Ya. Gitu ya. Iya, makanya Nah, tadi kalau aku nanya misalnya faktor nih masalahnya sakit apa dulu. hatinya ya karena waktu itu nggak sopan ngomongnya kok bentak-bentak gitu ya. Itu mungkin bisa mengampuni gitu ya. Terus nanti besoknya lagi bentak-bentak lagi sama yang lebih tua. Bentak-bentak, ini orang gila ya udah minta ampun, udah diampuni terus aja gitu. Bisa nggak terus-terusan? Tapi Nah. udahlah, itu kan yang kayak gitu, ya nggak? Misalnya Kalau contoh yang lain nih, misalnya contoh yang lain ya, mohon maaf potong. Jadi misalnya contoh yang lain, katakanlah Mika nih bawa motornya Om Stephen, gitu ya. Iya. Abis itu motornya itu nggak sengaja nyerempet mobil orang kek apa kek, jadi motornya tuh rusak gitu. Iya, tabrakan Nah itu gimana gimana tuh Om? Kan masalahnya besar banget, nggak cuma hanya sekedar maki-maki, nggak cuma hanya sekedar nginjak kaki atau apa gitu loh. Masalahnya tuh yang besar gitu. Kalau dari pribadi korban gitu, korban Iya. ya kan, pribadi korban ya, saya sulit untuk mengatakan begini, kamu mengampuni atau tidak. Tapi kalau terjadi kasus di Om pasti akan mengampuni. Cuma memang dari segi pelakunya, katakanlah gitu, tentunya pasti harus ada tanggung jawab yang disadari oleh pelaku. Umpamanya motornya rusak, ya kan? Betulin. Ya Om, saya minta maaf ya Om, saya nggak sengaja loh gini. Saya akan betulin motornya. Ya sudah, selesai. Ya sudah mengampuni gitu. Tapi itu kan kalau orang yang bersangkutan mau bertanggung jawab, Kalau tidak ya bertanggung kan? jawab. Nah, kalau nggak bertanggung jawab gimana? Nah, soalnya pernah kejadian, itu Ini Mika sendiri pertanyaan ngalamin loh. Ya kan? Dari saat di belakang dia udah lihat ini sulit untuk menjawab gitu loh. Memang Kita sulit sih, Sulit memang untuk sulit. menjawab. Kita perlu jujur dong. Iya, perlu jujur, pada sulit ya. ruangan ini kita nggak usah menutupi Menutupi soal seolah-olah suci gimana, semua. bukan loh ya, tapi memang itu sulit ya. Sulit bener. Nah, satu kali ada mobil lagi enak-enak parkir nih, keserempet sama mobilnya Mika. Iya. Terus udah gitu, Mika udah minta maaf sama yang punyanya. Yang punyanya bilang, saya sih udah maafin, tapi gimana nih perkaranya? Iya. Iya, memang pasti kan akan lari ke situ gitu. ya. Pasti. Kalau kasusnya Iya. sifatnya itu seperti hal tadi lah, ada dampak yang terjadi
secara fisik, mobil, penyok, ya pasti orang minta ini. Tapi kalau dalam konteks yang awal kita ngomong tadi kata-kata menyinggung, Nah, ya itu kan? juga ya. Ya, Iya. itu beda lagi. Jadi tergantung contoh kasus. gitu. Contoh kasus ya Ya gitu, kan? betul-betul. Ya kan? Tergantung contoh Nah, kasus. itu yang seperti itu. Sekarang kalau dikhianati, Nah, itu. itu. Lu kenapa lihat gua? Ya, itu coba. yang Gimana coba? coba kalau sulit ya. dikhianati gimana? Dikhianati, ayo. Misalnya nih udah suami istri, terus suaminya selingkuh. Ya umpamanya saya gitu, saya korbankan diri aja sendiri. Ya. Umpamanya saya selingkuh gitu, istri saya bagaimana gitu. Terus udah gitu, Berarti yang jawab ini yang korban ya. Terbalik yang korban. Iya. Ya, silakan yang korban. Salah nunjuk. Gini. Kita nggak usah, jangan bahas yang ya itu Tapi memang bisa. menyakitkan. Tapi itu harus Enggak, dibahas itu ya. harus dibahas. Bisa. Memang Nah, tapi memang itu menyakitkan juga Iya, sih betul. memang. Nah, tapi kan itu susah banget ya rasanya ya, lebih kan. susah. Karena takarannya tuh ngapa gitu. Kayak kalau tadi kan mobil penyok bisa ditanggung jawabin ya Betul. kan. Nah, ini begini gimana? bisa Ya, ya, mengampuni ya. nggak? Terus Ya, gini ya. boleh mengampuni nggak? Bagian lu sekarang. Memang susah ya mau contoh kasusnya apapun juga sebenarnya. Kalau menurut saya ya, jadi ini kan hubungan antara memaafkan sesama manusia Manusia, ya kan. betul, Kalau betul. kemarin hubungan kita manusia dengan Tuhan, Betul. pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang permasalahan kita di sini adalah saling mengampuni antara manusia dengan manusia. Dan rasanya buat saya, sepengalaman saya itu yang paling sulit sebenarnya ya. Nah, dari tadi contoh kasusnya udah banyak dan udah cukup Yang lengkap. contoh kasus terakhir lah. Enggak lah, saya bisa bahas semuanya. Karena saya kalau dibilang yang tadi hampir ini, saya bisa ceritain semua. Iya, Karena saya iya. pernah mengalami. Buat saya, jadi gini lah. Mungkin agak unik dan pengalaman saya agak unik dan menjadikan pelajaran besar buat saya. Sehingga siapa saya sekarang gitu. Karena kalau tahu saya 10 tahun yang lalu, tahu itu beda banget. Beda banget gitu. Jadi gini, Beda banget artinya berangasan. enggak gitu juga ya, enggak Sering gitu juga. dikhianati. Jadi gini, Kan dia ngomong gitu. ya pola pikirnya yang sangat berbeda Oh, gitu. iya. Jadi oke, saya cerita dulu. Saya bagi cerita dulu. Gini, kalau tadi yang Mika bilang motor rusak, Rusak, ya. Buat saya jangan ngomongin motor rusak. Kasusnya saya tuh motornya hilang. Alah, Nah, itu lebih. Harganya 30 juta pada saat itu. waduh. Motornya hilang, dipinjam sama temen. Mau gimana gitu kan. Nah, lalu Pak Steven balas tadi, ya kan pertanggungjawaban bla bla bla. Saya bisa bilang di sini bahwa orangnya juga tidak bertanggung jawab bilang. Iya, betul. Saya mengalami itu. Itu lebih berat Nah, lagi. gitu. itu. Jadi saya pernah berdiri di posisi itu, gitu. Pernah mengalami hal seperti Dan itu. gimana sikap lu? Nggak waktu itu? mudah. Ya itu benar. Nggak mudah. Tapi sekarang gini, lalu masalah pengkhianatan misalnya, oh banyak jenis-jenisnya kan nggak hanya perselingkuhan segala Iya. macam ya, dalam bisnis, dalam hubungan berteman segala macam itu macam-macam ya kan. Oke, salah satu contoh kasus misalnya yang kayak tadi Tante Mia ceritain hal kayak gitu, saya pernah mengalami hal kayak gitu. Tapi kalau dulu saya bukan nggak bisa memaafkan ya. Sebenarnya kalau saya pikir bukan masalah maaf dan memaafkan. Kalau sebagai yang saya alami ya, Korban gitu. gitu. Nah, di situ yang saya rasa bukan masalah mengampuni seseorangnya, tapi masalah gengsi dan pride, angkuhnya seseorang. Dalam hal itu adalah saya. Jadi istilahnya apa ya? Rasanya gue nggak suka gue dicolek. Gue nggak suka diginiin gitu. Jadi bukan masalah gue mengampuni. Mengampuni gampang, tapi gue nggak suka digituin gitu. Jadi pengennya balas. iya. Bukan karena bukan, tapi Pride, karena ya. rasa pride. Saya nggak suka Jadi digituin. bisa, gue nggak suka ditipu. Iya gitu. Dan rasanya sih yang saya alami di situ, kalau saya pikir ya sekarang gini ya, saya pikir itu rasa sombong sih, rasa angkuh. Bukan saya tidak mengampuni orangnya sebenarnya. Hilang motor pada saat itu saya nggak marah sama orangnya. Karena nah ini jadi Tuhan tuh terus ngasih pelajaran. Jadi nggak hanya itu satu contoh besar, hal-hal kecil lainnya masih banyak ya. Tapi
dari setiap contoh kasus itu tuh Tuhan tuh ngasih kita pelajaran, kita bisa belajar atau tidak. Nah sampai hari ini saya cuma bukan pegang teguh ya, jadi kebiasaan habit saya, jadi saya nggak peduli sama barang. Bukan berarti saya tidak menghargai barang. Jangan salah, orang berpikir ya Aron jorok nggak pernah ngehargain. Bukan, salah. Saya nggak suka nyimpen barang yang saya nggak pakai. Mau ngapain? Gitu. Kalau ada orang mau pinjam. Nanti rusak gimana? Rusak mah ganti aja, beli lagi. Orang berpikir sombong. Bukan sombong, gua simpen juga nggak gua pakai. Tapi kalau dipinjam nanti rusak, ya namanya juga barang kan mau dipakai. Ya nggak? Iya, Kalau lu beli barang nggak mau dipakai, lu simpen di museum. Nah, jadi ada pola pikir yang saya berubah. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi Nah, tidak sulit untuk mengampuni ketika terjadi kesalahan itu ya. Jadi Karena pola itu pikirnya udah tergantung bener pola ya. pikir kita. Oke. Nah, Pola dulu pikir. mungkin iya, tapi itu juga saya pelajari. Belajar nggak seiring langsung gitu. Langsung gua mah ya udah kasih. Nanti udah gampang apa? Enggak gitu. Iya. Ya namanya, bahkan saya orang otomotif ya. Namanya suka otomotif tuh maksudnya punya barang harganya mahal dan segala macam, orang tuh pasti keep gitu kan. Iya. Bahkan barang kecil aja, sok Mika punya mainan apa juga misalnya ya, koleksi apa gitu, pasti disayang banget. Iya, kan? betul. Gelas plastik aja disimpan ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Saya mengerti banget pada saat itu juga sama, saya juga gitu. Barang motor saya itu nggak pernah kena air hujan. Bener-bener dibeli dari baru. Terus Itu- ditutup. itu baru harga motornya doang segitu, belum yang lain-lain segala macamnya gitu kan. Nah, Oke. jadi bukan berarti tidak Yang sayang hilang sama itu barang. maksudnya. Iya. Oh, yang hilang. Bukan itu. berarti nggak sayang sama barang gitu. Memang bukan hal yang mudah mengatasi Lower itu. the pride lah pokoknya ya. Iya, sampai istilahnya hilang ya memang kasusnya besar gitu. Tapi pertanyaannya, kalau saya marah-marah terus saya gitu, apa dia balik lagi? Kan kagak gitu kan ya. Jadi nah itu pukulan cukup besar. Tapi nggak hanya di situ, terus terjadi ada kasus lagi, banyak hal seperti itu. Jadi kalau masalah mengampuni, bener kalau dipikir-pikir tergantung contoh kasusnya sih. Iya, dan orangnya. Ya Iya, betul. Tergantung dan tadi contoh kalau kasus tadi dan orangnya. tadi kita sudah simak gitu ya apa yang tadi Koran sampaikan tuh, berarti ya tergantung juga pola pikir si orang Iya, tersebut betul gitu. itu. Kan selain contoh kasus, berarti faktor lainnya kenapa kita sulit mengampuni ya karena pola pikir kita Pola pikir. masih mengandalkan pride kita atau Ya. kesombongan kita Ya. gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk kita bawa pola pikir itu ke dalam ranah firman Tuhan. Nah, itu. kalau tadi kan saya pikir itu sebagai yang saya alami, karena nggak semua orang harus sama dong. Iya, Ya nggak? ya itu. Nah, yang gitu. sekarang kita pengen tahu, yang pertanyaannya adalah sampai kapan? Kan Iya. pertanyaannya itu tuh. Nah, ya. sebelum sampai ke situ, saya kenal satu papa saya sendiri ya. Mhm. Dia itu kan bukan orang percaya tadinya, gitu. Jadi dia juga punya pengalaman dikhianati sama 3 orang temannya. Jadi mereka kongsi berempat. Nah, terus 3 orang temannya ini proyek, mereka tuh bangun proyek kontraktor gitu. Satu kali 3 orang temannya ini bawa DP yang sudah diberikan, terus udah gitu juga termin, terus dibawa kabur. Dibawa kabur, papa saya tinggal sendirian. Proyek nggak selesai, mangkrak kan proyeknya. Terus udah gitu, saya waktu itu belum mengerti karena saya masih kecil sekali. Cuman yang saya ingat itu, dari situ banyak sekali supplier kan kalau kita ambil barang, ya dan nanti dibayar 2 bulan gitu kan. Kalau supplier keramik, supplier apa gitu ya. Tiba-tiba ada yang orang-orang yang datang yang nagih-nagih. Nah itu papa saya nggak ada waktu itu. Kemana papa saya? Waktu saya udah besar, saya baru tahu papa saya di penjara selama 3 bulan karena proyeknya mangkrak. Tapi juga jadi nggak nyelesain. Nggak bisa Nah, bayar. nggak bisa Pasang badan bayar. buat orang. Iya, nah yang 3 ini menghilang ke luar negeri. Dari itu saya tuh ngelihat bahwa perjalanan hidup kami tuh, saya ngalamin sendiri. Lagi duduk nonton TV, ada orang marah-marah, TV diangkut, lemari es diangkut, meja diangkut, barang-barang. Kalau zaman dulu meja itu ada harganya. Iya. Ya kan, Iya. TV ada Sekarang harganya. juga ada. Iya. Tapi maksudnya seharga itulah gitu ya. Nah, terus itulah yang harus dibayar. Terus papa saya di penjara 3 bulan. Kami tuh sampai nggak makan gitu, mama kerja lah, jualan ini jualan itu. Udah besar baru papa saya cerita.
Dulu pernah papa nggak ada kan? Iya, itu di penjara. Karena ini jadi ya, nah itu dibawa. Sakit hatinya itu dibawa. Jadi ya, jangan tersinggung Pak Stefan ya. Jadi ya, jangan pacaran sama orang pendek. Papa saya ngomong gitu. Tunggu dulu. Orang pendeknya, orang pendek. Apa hubungannya? Enggak. Karena Ya, yang saya ngerti. Iya. Saya ngerti. Karena yang nipu Pendek teman semua. papa pendek-pendek. Wah, merusak citra Nah, orang. itu. Jadi apalagi katanya, apalagi sama Cina pendek. Nah, karena gini Pak Stefan. Puji Tuhan saya bukan Cina. Enggak, gini. Saya sih pernah dengar karena kalau orang Cina bilang ya, orang pendek itu jahat. Kenapa? Otak matinya deket. Oh begitu. Tapi itu prinsip Cina kan. Prinsip. Nah, gua bukan orang Cina. Oh, iya, Ini enggak. Jangan gua- tersinggung ya. Dan, nah itu Nah, tuh ya. pertanyaan sekarang terkait dengan masalah Kan dia mengampuni. bukan anak. Ibu sudah mengampuni orang pendek belum? Saya nggak pernah sakit hati sama orang pendek. Oh iya, ya kan Cuma- kita harus tarik pembicaraan Cuman ke poin salah itu. satu korban tuh saya gitu loh. Iya. Waktu Ya. itu saya pacaran, pacar saya pendek. Oh, gara-gara itu papanya Bukan Cerita. Tapi memang sebelumnya pernah cerita. Astaga. Jadi waktu saya pacaran sama orang pendek, papa nggak setuju. Dia ini Cina sesi pendek. ngobrol yang paling mantap sepanjang sejarah. Dia tidak percaya Tuhan kan? Oke. Dia Ya. tuh orang nggak percaya Tuhan. Jadi logis aja. Teman-teman papa juga pendek-pendek, yang Cina-Cina pendek itu pada nggak disuka karena teman papa yang tinggi-tinggi, papa saya tinggi. Yang tinggi-tinggi. Tapi ibu sudah berdamai dengan istilah pendek itu kan? Makanya saya bilang jangan tersinggung ya. Nggak, saya nggak tersinggung. Oh, oke. nggak tersinggung. Nah, jadi Karena bukan untuk Cina. orang Iya, karena bukan untuk Cina. orang yang tidak kenal Tuhan, itu sampai itu tuh peristiwanya saya umur kelas 1 SD lah, saya ingat kelas 1 SD. Dan itu sampai saya universitas. Selesai universitas umur 23 masih disimpan soal itu. Tapi lu lihat ya Ron, ya, dampak dari kemarahan orang. Ya. Saya menempatkan hal itu pada posisi yang wajar menurut manusia. Iya. Ya kan? Bayangkan dampak dari kemarahan seseorang ketika dia dikhianati dan tidak mengampuni adalah sampai menjudge Busuk. tentang Akar yang pendek. pahit. Iya, akar pahit. Sampai Nah. dengan yang istilah pendek itu dalam tanda petik. Iya, iya. Karena tidak semua orang yang Nggak pendek gitu. itu kan begitu. Ya, nggak, Ini kita nggak. serius. Nggak Tapi bisa yang kita mau jaminan. bicara tentang dampaknya. Betul. Makanya memang konsep pengampunan ini adalah hal yang paling mujarab yang Tuhan turunkan buat manusia untuk meredam semua kemarahan itu. Nah, kita coba buka nih Efesus 4 Daripada ayat kita 32. panjang di pendek, mending saya langsung serius ke situ. Kita buka ya bareng-bareng ya. Ini adalah salah Apa? satu konsep Efesus? pemikiran untuk kita yang mengenal firman Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini tuh adalah semacam konsep pengampunan yang harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya sama firman Tuhan tuh kita bawa konsep ini. Iya, betul. Kayak yang tadi Koran bilang bahwa pola pikirnya diganti. Diganti, Bukan iya. pride lagi, tapi firman Tuhan tuh berkata Iya. apa. Nah, tetapi kan gini ya. Ini ada sebuah frasa yang menarik gitu ya. Kan kesabaran manusia tuh ada batasnya gitu. Kan kita kan mau Nah, sampai kembali ke dalam titik itu kan. Pertanyaan awal kita jangan lupa penonton sekalian semua, saudara semua, jangan lupa bahwa pertanyaan awalnya adalah sampai kapan kita harus harus mengampuni. Terkadang ada orang yang berkata, "Wah, kesabaran saya tuh ada batasnya gini dan gitu." Nah, menurut kita semua gimana nih? Jadi gini. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk tidak ngampunin lagi? Gitu. Jadi gini, sebelum sedikit saya pertebal tentang itu ya. Tadi kan kita sudah mulai dari konsep manusia yang tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Tapi kita belajar tentang firman Tuhan, maka kita diajarkan dan dimampukan untuk mengampuni. Betul. Kita sudah hidup dalam pengampunan, lalu muncul pertanyaan itu. Berapa lama? Berapa Dan kali? berapa kali kita harus mengampuni? Ya kan? Nah, paling penting yang kita tahu juga adalah dasar dari kita mengampuni orang itu adalah karena Tuhan mengampuni kita. Tadi kan sudah dibacakan nih kan? Iya, betul. Karena Tuhan mengampuni kita, maka kita harus mengampuni
sesama manusia. Iya. Nah, soal berapa kali? Silakan Bu. Enggak. Soal berapa kali? Silakan Bu. Dilempar dia nggak berani jawab sendiri. Ntar dulu. Biar si orang pendek yang jawab. Ini kan perkaranya harus yang sudah kenal Tuhan. Iya betul. Nah, harusnya, ini seharusnya ya, orang yang sudah kenal Tuhan harusnya bisa mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Iya. Seharusnya. Seharusnya. Nah, sebelum kita bicara sampai berapa kali, ini ada satu kisah nyata lagi. Masih ada kaitan itu. Iya, bukan saya ya. Enggak terjadi di diri saya, enggak lo ya. Iya. Ada kesamaan tapi beda jawaban gitu. Jadi teman saya ini dikhianati oleh suaminya. Tapi dikhianatinya diam-diam. Tiba-tiba Kalau yang lain terang-terangan. Kalau yang Ya rata-rata pasti yang diam-diam. lain terang-terangan. Nggak ada orang mau ada ngianatin Ada sih. terang-terangan. ada, Ada jadi yang maksudnya terang-terangan, ada. udah gini, udah langsung gini. Aku suka sama si ini loh. Kamu mesti terima. Kamu istri pertama, aku mau ambil dia istri kedua. Ada loh. Ada, Kan banyak. terang-terangan ada. Iya, bener juga Tapi ya. ini enggak. Jadi dia itu udah belasan tahun punya simpanan, bukan simpanan uang, simpanan perempuan gitu ya. suaminya gitu Iya. ya. Nah, dia itu ternyata sampai punya anak SMA udah. Berarti kalau anak SMA kan 18 tahun lah ya. Berarti kan udah 18 tahun gitu. Dan dia baru tahunya umurnya dia 54. Coba potong 18. Berapa? 44 potong 36. 30. Ya kan? Dia bilang begini. Kurang ajar suami gue. Dia baru ketahuan 18 tahun kemudian, gue udah 54. Harusnya dia kasih tahu dulu. Kenapa Tuhan juga nggak kasih tahu gue dulu 18 tahun yang lalu? Gue juga muda bisa nikahin. selingkuh. Masih muda bisa. Gue kalau gue tahu 18 tahun yang lalu, potong gampang, gue ampuni, gue selingkuh, gue sama orang lain. Udah diampuni tapi nggak mau ikut campur, nggak mau lagi ketemu, nggak mau lagi. Ya. Jadi mengampuni di bibir, Ya. ya kan? Tapi gue nggak mau urusan sama dia. Itu Nah, 99% manusia gitu. Iya betul. jadi nggak mau lah, gue ampuni dari dalam hati gue ampuni, tapi jangan ketemu gue lagi, jangan. Kak, ya. Udahan, gue masih muda 36 coy. Banyak yang mau sama gue, emang cantik sih dia. Kalau saya lihat masa mudanya dia cantik sih. Dan sekarang dia udah tua sih ya. Terus udah gitu ada garis-garis cantik tapi tetap tua gitu Dia kan. nyesel ya, dia nggak selingkuh juga. Nyeselnya Kalau tuh gitu kan aneh. gue Lagi aku mah yang udahan. lucu. Gue udah ampuni, gue udahan. Udah itu urusan suami istri. Gue cari yang lain atuh. Yang kaya juga. Buset. Ya manusia kan menghitungnya dari untung rugi. Ya kan? Dan Jadi saya pikir itu unsur balas dendam juga. ya, Nah. yang pasti gini lah. Satu memang ya balik lagi yang saya tadi yang saya alami itu gitu ya. Memang manusia akan berurusan dan selalu memandang dari pride-nya dia satu. Ya, angkuhan rasa diri. Sadar tidak sadar, ada yang jadi satu itu dulu ya. Kedua, dia selalu pengen negosiasi. Dia selalu pengen untung. Jadi gue mengampuni juga pengen untung. Iya. Ya kan? Ada motivasinya. Ada motivasinya gitu. Jadi nggak Iya. bisa tulus itu. Saya jujur belum pernah menemukan kalimat orang yang bilang belum pernah nemuin yang oh ya oke nggak apa-apa tapi bener-bener tulus. Saya belum pernah. Oke nggak apa-apa. Tapi di belakangnya tapi beda. bukan berarti nggak ada ya. Bukan berarti nggak Bukan ada. berarti nggak ada. Bukan berarti Cuma nggak dalam ada. kasus kita Saya belum pernah jumpa nemuin. ya gitu. Jadi pasti di belakangnya ada sesuatu gitu. Embel-embelnya Sesuatu dalam gitu. oh dia gara-gara gini panjang. Itu manusia. Karena dia pengennya untung. Dia nggak Jadi- puas gitu. Nah, betul. Ini kan kasusnya anak Tuhan. Iya. Tadi kan papa saya bukan anak Tuhan. Ini kasusnya anak Tuhan. Jadi pengampunan yang mau sampai berapa lama gitu kan berapa ya. kali, Terus udah berapa gitu kali. tapi kan Satu kali aja Terus, susah. tapi kan manusia ada batasnya. Itu cuma satu kali. Satu kali aja susah. Satu kali tapi satu kali panjang. Iya. 18 tahun. Iya. Nah, itu gimana? Anak Tuhan. Oke, kalau kita mau masuk ke berapa kalinya gitu ya, kita akan coba buka nih. Ada satu contoh kasus real di dalam Alkitab. Kita akan coba buka di Matius 18 ayat yang ke-21. Nah, oke. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 nih.
Mika boleh minta tolong nanti tolong Mamah bacakan ayat yang ke-22, Mika ayat 21. Oke. Matius 18 ayat 22 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, 70 kali 7 7 kali. kali. Gitu. berarti 490 kali. Iya, betul. Ya kan kalau dihitung secara kalau matematika dihitung. kan gitu kan. Tapi masa sih kayak gitu? Apa sih maksudnya tuh 70 kali 7 kali teh? Apa gitu maksudnya? Teh? Coba siapa yang bisa jelasin? Coba mungkin Ibu gembala lah. Iya, Ibu gembala pakar. pasti pakarnya. Enggak pakar sih, cuman ini kalau kita lihat ya, ini kan perikopnya dalam perumpamaan tentang pengampunan. Iya. Tuhan Yesus tuh memang ya namanya juga Tuhan ya. Hikmatnya luar biasa gitu. Terus dia bilang begini. Dia kasih perumpamaan seorang raja dengan hamba. Si hamba ini punya utang sama rajanya. Nah, tiap kali udah jatuh tempo, hamba ini tuh datang, "Aduh, maafin, belum bisa bayar." Sampai sujud gitu. Dan itu berkali-kali. "Maafin, belum bisa bayar," sampai sujud gitu. Rajanya iba. Dia bilang, "Udahlah, utang kamu saya hapusin." Kata rajanya gitu, "Udahlah, kamu gak usah ada utang lagi." Tapi ketika dia keluar dari istana, masih di gerbang istana, ternyata si hamba ini punya hamba juga. Nah, rajanya lihat si hamba raja ini marah sama hambanya ini. Karena nggak bayar Katanya, utang. "Bayar utang kamu." Si rajanya lihat, "Loh, aku kan ngampuni dia gitu, menghapus hutangnya. Kenapa dia nggak bisa menghapus hutang hambanya?" Nah, Malah gitu. nuntut gitu. Iya. Nah, itu adalah perumpamaan dari Tuhan. Lalu Tuhan itu menutup di ayat 35. Jadi kalau di perikop di Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang perumpamaan pengampunan, di ayat 35 itu ditulis begini. Bentar, ini Alkitabnya nempel. Gak pernah dibuka. Baru. Oh, baru. Katanya gini, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi perumpamaan ini tuh dibilang sama Tuhan Yesus, menurut saya maksud dari 70 kali 7 kali itu adalah hal ini. Kapanpun si hamba ini punya salah kepada rajanya, dalam hal ini utang ini salah, rajanya sudah mengampuni kan. Tapi kalau dia tidak bisa mengampuni hambanya yang punya salah terhadap dia, maka si raja ini gak akan ngampuni dia gitu loh. Jadi kalau kita Begitu juga Tuhan ke kita gitu. iya, sebenarnya ada dijelasin di Markus. Ini penjelasannya lebih jelas. Markus, coba Pak Stefan mungkin. Markus Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 Ayat 14 sampai dengan 15. 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita punya salah nih, kita mau diampuni nggak sama Bapak kita di sorga? Kita harus mengampuni dulu orang. Kalau kita Ya. mau diampuni, seberat apapun dia menyakiti kita, kita harus mengampuni Nggak dia. usah gitu wajahnya, Bu. Kenapa emangnya? Enggak, maksudnya ekspresinya, Ibu. Jadi gitu. Jadi sekarang gini, kita mau diampuni nggak gitu Artinya aja? gini ya, standar pengampunan itu dari Tuhan, tapi keputusannya dari kita. Ya, Ya, pasti. Jadi, keputusan memang dari tidak mungkin orang itu tidak bisa mengampuni. Kalau dia mau mengambil keputusan untuk mengampuni, dia bisa mengampuni. Karena ini berdampak dengan masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Ya, ya. Jadi keputusan itu ada di tangan saya. Saya mengampuni dia, maka Tuhan mengampuni saya. Iya, iya. Ketika Oke. saya tidak mengampuni orang itu, Tuhan tidak mengampuni saya. Itu hukum yang buat saya itu kita nggak punya pilihan lain, harus mengampuni. Nah, Buat saya.
Karena kita tuh dijerat oleh hukum itu. Tuhan tuh dari atas lihat, yuk ampuni. Tapi Tuhan berat, ya udah saya berat ke kamu juga. Ya ampuni. Tapi Tuhan sakit hati, ya saya juga tidak akan mengampuni kamu gitu. Jadi Nah, keputusan itu dari tangan kita. Betul. Loh. Dan saya melihat ini luar biasa loh. Kenapa kok Tuhan bicara antara Tuhan dengan kita yang harus mengampuni gitu. Tapi dengan orang yang menyakiti kita gimana? Kan Tuhan nggak ada ayatnya. Iya kan? Kita Soal yang mengampuni. meminta pengampunan atau Bukan. memperbaiki kesalahan. Orang itu kan yang nyakitin kita Oke. sebetulnya. Harusnya ada dong ayatnya bahwa tentang orang itu aku teh akan begini-begini. Jadi kita kan puas. Ini nggak ada loh. Ayatnya kita yang harus mengampuni. Tapi Tuhan lihatnya kita. Nah, orang itu gimana? Karena gini, ya tadi lucu sih, yang terakhir, maksudnya yang barusan tuh, kenapa? Maksudnya kenapanya ya? Kenapanya? Karena kita pengen puas, nah itu kan? Kan? Ya? Nah. Kembali ke situ kan? Kembali Karena lagi kita ke- selalu pengen tahu. Karena kita selalu pengen tahu, kita pengen puas, kita pride kita, kepuasan kita belum terbayarkan, kita belum untung. Nah, ya kan? itu Kita sekali belum lagi untung. tentang manusia yang cari untung. Ya, pengennya tuh Tuhan balas dong, gitu. Iya. Kita mau ngampuni ini, saya Ego tidak akan saya membalas. ini belum puas. Iya, ego ego saya Nah, ada itu. ego gitu loh. Makanya dia kalau cari di ayat itu bisa dihubungkan. Mungkin Anda lebih tahu bahwa kembali lagi bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Jadi Betul. tugas kita hanya mengampuni Iya, sudah. iya. Lu nggak usah Iya, nggak usah tahu urusannya Tuhan Ih, Tuhan gitu. mau ngapain. Tuh, Dan kok Tuhan gak hukum dia? Itu ada urusan dengan Tuhan. Ada. Saya percaya. Karena tidak mungkin Tuhan mendidik hanya kita saja. iya, Lalu dia- orang itu tidak enggak, dididik. Semua. Tuhan itu untuk semua orang. Betul. Kalau di perjanjian lama ada kan Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang kan. Nah, disiksa sama bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi kan akhirnya bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan itu karena menyiksa bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Iya. Iya. Jelas, Nah, itu iya. jelas. Iya. Pertanyaannya ya, sebenarnya oke, kisah itu orang-orang rasa saya jemaat pendeta bujangankan Udah tahu. ini sudah tahu. Tahu. Nah, tapi ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang dirasa oleh bangsa Israel pada saat itu? Apanya? Ngerti Pada nggak? saat Iya, Pada saat pada itu terjadi. saatnya. Sekarang ini di Alkitab sudah tertulis, sudah terjadi, bangsa Israel sudah tahu bahwa dia sudah dihukum. Ya, Tapi pada waktu saat belum dihukum, bangsa Israel apa yang dia rasa? Sama kayak kita sekarang. Iya, Iya, Pak, benar. pasti ada kemarahan di Iya, dalam diri iya, dia sama, gitu. iya, Dia pasti kita ada kemarahan. Iya, tapi Tuhan pada waktu itu adil memang ya. Dia udah kasih nabi-nabinya yang kasih tahu ke bangsa itu. Nah, itu Ya bedanya itu. itu bedanya. Udah kamu di sana aja, kamu beranak cucu. Ikutin aja maunya Tuhan. Nanti kamu dipelihara, ya kan? Nanti Tuhan akan membalaskan. Itu Tuhan Ya, bilang. kita juga zaman sekarang kan kita. banyak hamba Tuhan. Ya, nah, firman orang- Tuhan lebih Itulah orang zaman sekarang banyak datang ke gereja, banyak ikut persekutuan, berharap mendapatkan ilham Nah. itu. Iya, Dikasih betul, tahu, iya. oh besok musuh kamu bakal nyungsep. Ah, Ya, itu. gitu. ya kan? Iya, Tapi benar. kan Itu mencari buat, pride. buat Itu pride dia, lagi ya. buat dia kepuasan buat dia itu adalah Pada waktu bukan menguatkan saya untuk mengampuni dia, tapi menghukum dia. Iya. Menghukum. Itu pride-nya. Padahal Manusia, berkat yang iya. paling besar, Manusia. berkat besar dalam hidup kita adalah ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan kasih berkat buat Betul. kita tanpa harus menghukum orang itu. Nah, Tapi kan manusia bukan itu balik. orang bukan tanpa harus menghukum. Kitanya yang Urusan tidak orang. menghukum, kita Iya, tanpa kitanya kita nggak harus menghukum orang itu. Jadi gini, kalau ayat ini Tuhan itu mau lihat bahwa kitanya nih loh. Aku udah kasih contoh loh ya, aku udah ngampuni dosa kamu ya. nah. Sekarang kamu ngampuni loh orang itu harusnya gitu loh. Terus kita tanya Tuhan, terus orang yang nyakitin aku gimana? Ya urusan itu Tuhan. urusan Tuhan. Urusan Tuhan Betul? gitu. Nah, Betul, betul. sekarang kita kembali Gampang ya. nggak? Sekarang Iya, kita betul. kita kembali kita Nah. sama teman saya tadi Oke. yang punya Ibu simpanan. pakai contoh kasus itu Iya, ya. 18 tahun. Lu, Terus gua tahu. Pintar dia. Ya, 18 tahun Ya, kan. oke. Udah gitu gini. Gua sih ya, kalau gua tahu dari 18 tahun yang lalu, gua udah ampuni dia. Gua kawin lagi. Jangan harap ketemu gua. Ngampuni dari hati atau di bibir. Coba. Nah itu. Kan di bibir merenang. Ya, Jadi betul, Tuhan teh betul. lihat,
Itu untung rugi. Untung Iya. Untung rugi. Nanti Pengen bales. Tuhan gini, makanya ada ayat ini. Tuhan ngeliat, lu teh ngomong gitu cuma di bibir doang. Kalau lu udah mengampuni, harusnya lu kalau ketemu orang itu udah nggak ada sakit hati. Iya. Namanya udah mengampuni. Ya, brand Kalau new lah. mengampuni artinya kan berarti memperbaiki kembali semua hubungan yang rusak tadi kan. Iya. Dalam contoh kasus yang Iya. ini ya. Iya, Jadi Pak. dia tidak punya niat membalas Iya, dendam. iyahnya tuh iya. Iya. Iyahnya tuh iya. Iya aja. Iya. Pokoknya Tuhan tuh Ampunin. tanpa syarat. Sudah tanpa syarat. Kamu Iya, mau sudah. ngampuni nggak? Tanpa syarat. Jangan. Tapi Tuhan. Nggak ada, tapi nggak ada nggak tapi. Jadi kalau dia punya pikiran untuk gua nikah lagi, gua kawin lagi atau gua selingkuh, Dia mau balas kata dendam. pengampunan di mulut dia itu bohong. Iya. Sebenarnya Bohong. menurut saya iya bohong betul. Cuman kalau misalnya masalah dia mau pacaran lagi, dia mau cari cowok, itu sebenarnya urusan dia. Iya. Tapi bukan dengan tujuan balas dendam. Itu kan dia mau balas dendam. Iya kalau Iya, mau- gitu. ya, itu maksudnya Ya. Kalau kita- gitu jangan bicara gua mengampuni, Iya, karena lu membalas iya. dendam Karena juga itu, kan. iya. Jangan bicara mengampuni. Aku akan ampuni, tapi aku selingkuh juga. Ya. ya Itu enggak, aku- gitu. aku betul tuh betul. Ya, gua iya bisa- kan. Iya, betul. Jadi, Jadi- sangat dimengerti ya dalam arti dari contoh kasus tadi semua gitu. Terus saya juga bertahun-tahun gitu ya dapat kejadian begini begitu begini. Disitulah saya belajar. Kalau saya bisa bilang tadi yang Pak Steven bilang bahwa kita dijerat hukum gitu istilahnya Pak Iya, Steven ya. iya, istilah Dalam saya arti ya, gitu. bahwa kita punya hukum yang mengikat, Mengikat, betul ya? nah, Hukum yang betul. mengikat kita bahwa Tuhan sudah ngasih aturan seperti itu dan itu iya. pasti terjadi Iya, gitu. betul, Nah, betul. kalau saya akan nambahin gini loh ya. Sebenarnya itu mah udah lebih dari kalau kita kerja yang Pak Steven jelaskan tadi itu udah bonus yang istilahnya besar. Ya, bonus yang besar bahwa Tuhan tuh ngasih hukum yang sangat mulus gitu ya. Tapi saya pikir gini, kalau yang saya alami jangan sampai ke situlah sebenarnya. Jangan sampai berharap kalau itu karena gini, kita punya salah, terus kita kita akan berharap, oh yaudah gue ngampunin Mika deh supaya saya diampuni sama Tuhan. Rasanya enggak gitu juga ya. Dalam arti gini, itu mah sudah besar. Pengampunan yang Tuhan kasih ke kita itu adalah anugerah yang besar. Betul ya? Nah, saya pikir gini, jangan sampai di situ dulu. Jangan itu udah besar. Yang kecil dulu aja. Nah, yang kecilnya adalah seperti ini. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, jangan untuk orang lain, jangan untuk Tuhan, lakukan untuk diri sendiri. Contohnya seperti ini. Kenapa? Misalnya saya mengampuni, sebenarnya bukan masalah mengampuninya, bukan masalah memaafkannya, bukan. Tapi itu timbal baliknya adalah rasa tenang, ketenangan diri sendiri. Ya Ketika kan? lu mengampuni. Iya. Betul. betul. Jadi sekarang gini, kalau kita tidak mengampuni terus dipikirin, ya kan? Ini betul. masalah nih, ini orang gini sama gua, gua nggak suka gini. Lu stres gitu. Terus dipikirin, ya kan? Lu Nah, stres. saya nggak suka. Nah, perjalanan hidup saya tuh nggak suka hal seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lebih baik ya sudah saya lupakan. Udahlah. Lupakan dalam arti ya udah. Terus Maafkan udah gitu. Nah, apa yang dilakukan manusia seperti yang dijelaskan tadi Tante Mia, kadang-kadang di mulut doang. Nah, apakah yang saya lakukan di mulut doang atau bukan? Nah, saya berusaha untuk tidak. Gimana caranya? Saya berpikir lagi. Berpikirnya adalah seperti ini, kayak tadi contoh kasus tadi misalnya, ya udah saya mau gini, tapi akhirnya musuhan tuh. Iya, Ya kan? akhirnya nggak mau Ada- ketemu ada lagi. embel-embelan. Nggak mau Ambil-ambilnya ketemu lah. lagi. Walau itu kasus penyelewengan atau sakit hati. Kasus khusus Ya, lah. dalam bisnis, ya udah nggak apa-apa. Tapi besok nggak mau ketemu lagi. Iya. Nggak mau, Besok nggak mau bisnis lagi Nggak sama ada orang bisnis lagi ini. sama orang itu manusia tuh cuma gitu, cuman segitu buat saya. Nah kalau saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena saya pikir gini, kita harus benar-benar mengucapkan iya gitu. Iya. Besok ketemu lagi, ya sudah. Ya udah, Yang besok seperti udah, biasa lagi iya. gitu. Yang itu kemarin udah mah lewat. sudah kita gitu. kita lihatnya ke depan Iya, gitu. betul, betul. Nah saya berusaha seperti itu. Kenapa? Kalau busuknya kita simpen terus, jadi batin buat diri sendiri itu Betul. nggak bagus. Betul. Iya. Gitu. Mika tuh akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan ya. Maksudnya gini loh. Kesimpulannya tuh adalah ya kita lihatlah contoh teladannya itu Tuhan Yesus gitu. Mengampuni kita nih berdosa pasti udah sekian banyak kali gitu ya. Kalau misalnya mikir Mika jadi Tuhan Yesus, wah kamu berdosa lagi, ini dosa kamu udah sampai satu buku nih. Nah terus kamu mau ngampunin orang lain yang cuma dosanya istilahnya satu lembar kertas gitu. Dosanya satu lembar kertas, kamu nggak mau ngampunin gitu. Kan akhirnya kan jadinya
Tuhan tidak mengampuni kan tadi kan gitu ya. Iya. Jadi intinya adalah pengampunan itu tuh sebenarnya tidak dibatasi oleh kasus. Enggak. Iya. Enggak. Kayak misalnya di sini di perumpamaan yang tadi gitu ya, pas Mika tadi barusan sempat baca sedikit bahwa kalau raja itu tuh hamba ke raja itu utangnya tuh lebih gede daripada hamba ke hambanya dia. Iya, Utangnya betul. tuh sangat berkali-kali lipat lebih besar gitu loh. Nah, tapi ke hambanya yang sedikit aja itu kita nggak mau ngampunin gitu. Ya hamba itu nggak ngampunin. Kan sebenarnya hamba yang sedang diceritakan di sini itu adalah diri kita. Iya. Ya kan? Raja itu adalah Tuhan. Iya. Kalau kita ngikutin teladan yang tadi firman Tuhan katakan bahwa seperti Kristus juga sudah mengampuni kita. Berarti harusnya kita tuh mengikuti itu gitu. Itu teladan kita gitu. Kita mengampuni orang kecil, Tuhan mengampuni kita. Besar. Udah Besar. Itu yang saya Kalau kamu barusan mengampuni bilang, orang yang ya kan? kecil itu, betapa liciknya kita. Iya, betul. Kita diampuni oleh Tuhan yang dosa kita itu nggak ketulungan. Nah, itu Gitu. sebabnya Tuhan mah nggak membahas buat kita nih ya, buat kita yang disakiti, Tuhan tidak membahas dari sudut orang yang menyakiti kita. Iya. Tetapi buat kita yang disakiti lah, ditipu lah, diapalah, Tuhan membalas, kamu bisa mengampuni nggak? Maksudnya Tuhan membahas, kamu bisa mengampuni nggak orang itu? Kalau kamu bisa mengampuni orang itu, dosa kamu aku ampuni. Ya itu Nah, bagus. persoalan orang itu adalah persoalan Tuhan. Tuh. Ya. Sampai berapa kali seperti ini. Ya. Pokoknya kita mau nggak sih masuk surga kalau kita berdosa? Kalau dosa kita nggak diampuni, kan kita jadi nggak Gimana, kudus, Nick? nggak bisa masuk surga. Nah, terus tadi ya itu benar dan tadi juga yang Koron bilang kita terhadap diri kita sendirinya juga lebih enak Lebih gitu ya. besar. Lebih enak. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau untung, kita kita mengampuni udah itu- untung. Iya, kita Iya. mengampuni itu untungnya apalagi selain kita dosanya diampuni, kita juga merasa Damai. lebih Damai. Damai. Nah, Damai. nah itu maksudnya kalimat tepatnya adalah kita punya damai sejahtera. Amin. Orang mungkin nggak ngerti lah. Sekarang gua nggak ngerti, lu semua ngerti nggak sih damai sejahtera gitu. Kalau saya di situ merasa damai sejahtera. Kenapa? Ya saya pikir gini. Misalnya saya bermasalah sama Mika, ya kan? Oke, ya gitu. Tapi yahnya di mulut doang. Saya berpikirnya nggak hanya di situ. Kenapa? Katakanlah Tuhan ngasih usia saya sampai 70 tahun atau 80 tahun Tiap tahun dengan bonus. Ya, besok saya ketemu, mungkin kesal. saya ke Jakarta, Iya. mungkin saya ke luar negeri, ya kan? Tapi kita masih dalam bola dunia yang sama. Ada chance 0, kita sekian ketemu. kita akan Ketemu ketemu lagi. Apalagi Kesel apalagi lagi. dengan dunia yang sekarang semakin kecil. Kenapa? Iya. Sosial media, Iya, sosial iya. media. Mau musuhan? Saya Iya. pikir bukan zamannya seperti Betul. itu. Dan kita sedang menumbuhkan akar pahit terus Iya, yang terus tidak ditempel. terdeteksi dalam diri kita. Nah, Sebetulnya. Dipikirin dan terus. tanpa sadar ya, ada juga yang istrinya diselingkuhi gitu ya. Ini dia marah sekali, nggak bisa ngampuni, sakit, mati. Mbak, ya itu banyak. Itu banyak. Kalau Jadi, kalau cerita contoh makanya kasus gitu, Tuhan bilang ampuni itu dari kitanya, Ya. supaya kitanya punya damai sejahtera. Sukacita Kita itu. punya Dan sukacita, jadi sukacita itulah yang menguatkan kita, nggak jadi sakit, kita Nah, bisa mikir. itu maksudnya saya tadi mau bilang tuh, kalau kita punya sukacita, Nggak sakit. itu jadi obat. Jadi Ya obat, kan? betul. Jadi itu. Karena hati yang gembira adalah obat. Nah itu. Jadi kalau orang kita harus mau- ngerti mau dong, gitu. tarik- Buat apa lu ke gereja kalau nggak ngerti apa gitu? kalau kita mau tarik apa yang dibilang Aaron tadi, sebetulnya standar kita mengampuni orang, jangan dulu pakai standar yang Tuhan Alkitab bilang. terlalu jauh, terlalu besar itu bonusnya. Karena ini kayak kita itu hidup di bawah ancaman, tahu nggak? Kalau aku nggak mengampuni dia, Tuhan nggak akan ampuni saya. Sieun, takut. Itu terlalu jauh. Jadi nanti minta Lebih bonus. baik mikir begini. Minta aku lebih-lebih. Aku harus mengampuni dia. Kenapa? Supaya saya tenang jiwa. Iya, betul. Ya kan? Jangan begini. Kenapa kamu ngampuni? Supaya Saya nanti takut. Tuhan- Nanti Tuhan marah. Terlalu Tambah jauh. stres. Tetap aja jadi nggak tulus. Iya, jadi nggak tulus. Iya benar. Jadi lebih baik begini. Kenapa kamu ngampuni? Saya mau pengen tenang. Ya. Mau pengen Tapi, damai. nah gitu. oke lah, ini di akhirnya kita udah tahu ya, berarti bahwa kita Mungkin tuh ada pengalaman dari kita tuh harus yang sama mengampuni. dengan contoh kasus. Contoh tadi. kasusnya berat kan? jadi Bisa kita komen di sini. Tapi rasanya yang paling sulit diampuni, maksudnya ya bukan sulit Iya. diampuni, tapi paling sulit dan paling keras tuh kasus-kasusnya itu. Iya, pengkhianatan dalam rumah Ah, tangga. nah, Udah, lu nah, nggak usah malu-malu ngomong lah. Nah, Pengkhianatan sekarang dalam gini, rumah tangga ini di akhir ini gitu ya, saya mau melontarkan pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bilang sama Tuhan, betul Tuhan, aku sudah mengampuni. Terus kan kita bilang, bukti pengampunannya apa? Jadi kita kalau ketemu orang yang itu,
kita udah nggak marah lagi. Di hatinya damai sejahtera, sukacita, nggak ada marah kan ya. Betul. Nah, tapi kalau udah sampai situ, apakah kita harus langsung 1, 2, 3, misalnya ini ya, istri, suaminya selingkuh gitu, istri sudah mengampuni gitu. Terus orang bilang mana buktinya? Kan yang buktinya Tuhan yang tahu ya. Terus udah gitu, dari bukti kehidupan mana? Kan udah nggak pernah marah kalau, tapi kan belum bisa rujuk lagi, Nggak bisa belum bisa sebagaimana apa lagi. mestinya Nah, gitu ya. itu teh gimana? Orang kan jadi menghakimi, cuman di bibir aja. Buktinya nggak bisa pergi bareng lagi, belum pergi bareng lagi. Buktinya belum makan bareng lagi. Buktinya belum ini, buktinya belum. Mana buktinya? Pasti memang gini Bu, kita harus jujur ya. Pasti memang yang menjadi standar dalam rumah tangga ketika terjadi konflik seperti yang contoh kasus tadi gitu ya. Standar penilaian orang dia sudah mengampuni atau belum adalah hubungan mereka. Gue sudah mengampuni. Yang dilihat sama matanya Yang sih lihat mata sebenarnya. pasti Bu, Iya. itu pasti. Jadi gini, ketika orang melihat ibu yang tadi itu, dia bilang saya sudah mengampuni. Benar, sudah. Yang dilihat orang bukan kata-kata, tapi bagaimana hubungan mereka yang sebelum terjadi peristiwa masalah ini mesra, Perbandingan. selayaknya suami istri, itu kembali lagi setelah dia mengatakan mengampuni. Itu umum ya, umum yang pasti akan menjadi penilaian Ya. orang. Meskipun ya keluarga itu yang merasakan kan yang Iya, sebenarnya Nah, sih. ya, gitu. Sebenarnya ke situ. Bagi Mika sih, Mika melihatnya gini. Ada perbedaan antara pengampunan dan pemulihan hubungan. Nah, itu lebih tepat sih. Nah, Ya, jadi ya, nanti ya, kita ya. akan coba bahas itu Ah. di berikutnya ya. Nah, Apa ini bedanya pengampunan dan pemulihan? Karena itu berbeda banget. Ya. Iya. Nah, bagaimana pengampunan itu nanti kita akan coba bahas Iya Pak, berikutnya. tapi pasti kan akan stepnya ke situ Ya, dari betul. pengampunan berlanjut pada Pemulihan. pemulihan keluarga, hubungan maksudnya ya. Nah. Pemulihan hubungan suami dan istri itu tadi. Nggak usah kita Atau- berbicara soal keluarga, Nggak berbicara usah. soal Atau kayak papa pertemanan. saya, Ya. kayak papa saya. Nah, tadi kan merujuk dari Iya. pertanyaan Iya, dulu Maksudnya, betul. kan. maksudnya Kita bahas ya tentang itu pertanyaan contoh kasus. itu Itu kan contoh contoh kasus kasus. besar. Iya, Yang iya. Nah, kecilnya sekarang adalah soal teman bisnis. Teman Nah, bisnis. kalau udah mengampuni, terus gimana step berikutnya? Nah. Masih bisa kerjasama lagi nggak? Tadi Arun sudah sempat jelaskan. Nah, ya, Makanya gua kembali itu seperti kan, biasa. itu kan belum iya. itu step adalah yang- tahap Oh, pemulihan. Ya, kita Itu bicara buat pemulihan. nanti. Iya, kita Iya. bicara buat iya, nanti. iya, iya. Pemulihan Bahan, itu bicara maksud tapi bahan. kita Saya kembali pikir sudah lagi. mau langsung. Tapi kita kembali lagi. Kita kembali lagi kepada pertanyaan awal tadi. Sampai kapan? Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Jawabannya adalah Unlimited. seperti Tuhan Yesus mengampuni kita unlimited. Setiap kali. Kita pun harus unlimited mengampuni orang lain. Itu yang paling tepat. Ya. Jadi kalau saudara semua, penonton semua, mungkin saat ini saudara sedang mengalami hal sulit untuk mengampuni, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni saudara. Jadi Berapa ingat- kali kamu ingin Tuhan mengampuni kamu? Oh, saya pengen Tuhan mengampuni saya terus-terus. Ya, Begitulah lu- kamu. kamu kepada harus orang. mengampuni orang lain Begitulah dan kamu sebanyak itulah Mengerikan. kalian harus mengampuni, saudara harus mengampuni semua, kita pun harus mengampuni. Tapi kalau nggak percaya, cobain metode gua deh. Iya. Nah. Tapi benar itu Ron. Pikirin Kita- sendiri aja. Kita tutup dengan Simple. itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai Itu sejahtera. benar. Lu mau Damai pergi sejahtera. kemana, ketemu sama siapa, besok ketemu lagi. Ketemu Itu dia udah- juga dengan dia sudah tenang hati. Dan saya. memang juga- memang nggak mudah. dan juga mempertanggungjawabkan integritas kita sebagai orang yang percaya pada firman Tuhan. Iya. Kalau firman Tuhan ngajarinnya doa Bapa kami kan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami Kami juga juga mengampuni orang yang mengampuni bersalah orang pada yang kami. bersalah Belum itu ngampunin. Itu terbalik dari ayat tadi. Ini kayak, belum ngampunin, kok aku ngomong gitu pada doanya. saat doa Bapa kami, pada saat kita berdoa, kita tuh sudah mengampuni orang lain. dulu. Harusnya. Baru Harusnya. kita minta sama Tapi dia Tuhan. bisa Iya. stop doanya. Tuhan, ampunilah kami seperti kami juga. Belum ah. Iya. Enggak jadi. Itu mempertanggungjawab integritas kita terhadap firman Tuhan itu bagaimana. Dia Kita tuh ingat ngomong, belum? apakah kita sedang berdusta dengan mulut kita kalau kita doa gitu loh. Nah, itu semuanya adalah kembali kepada diri sendiri juga, damai sejahtera, yaitu integritas juga, yaitu adalah keputusannya di tangan saudara semua. Jadi Apakah nanti saudara mau- next kita bicara tentang pemulihan. Betul. Kita akan berbicara soal pengampunan dan pemulihan, itu adalah Pengampunan. hal yang berbeda. Ya, Setelah pengampunan pengampunan maka akan ada pemulihan. Pemulihan. dan buktinya. Dan ending kita akan lihat akan terjadi buktinya. Oh, Amin. oke. Tuhan. Oke.
Sekian episode ngobrol kita pada saat ini. Nah, ini adalah ngobrol yang tentunya akan sangat memberkati saudara semua. Kalau misalnya ini memberkati, boleh dong di-share ke teman-teman yang lain yang perlu mendengar, apalagi mungkin tentang pengampunan gitu ya. Yang belum mengampuni. Bisa juga di-share seperti ngobrol ini ya. Dan juga kalau misalnya saudara dan penonton sekalian punya pengalaman yang sama, boleh banget. Kalau misalnya memang mau menceritakannya di kolom komentar boleh, atau mau misalnya menceritakan kepada kami juga silahkan aja gitu ya. Betul. Boleh aja kita menceritakannya di sini, dan tentunya pasti akan anonimus ya kalau ada cerita Kalau yang nggak masuk. mau, ya. Kalau ada cerita yang masuk Kalau mau tidak mau cerita disebutkan share bareng-bareng namanya. di sini nggak apa-apa. Ya, cerita bareng-bareng boleh, ataupun kalau ada yang tidak mau disebutkan namanya, nanti kita akan coba bahas lagi di ngobrol yang berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam ranah pemulihan yang tadi gitu ya. Nah, habis itu jangan lupa klik like dan subscribe biar tahu kapan kita upload ngobrol baru, karena kita tentunya nggak sabar untuk bawain ngobrol-ngobrol berikutnya ya. Dan yang tema berikut nanti yang sudah kita bilang. Betul. Pemulihan. Kalau gitu Oke. saksikan ngobrol kita berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye bye.